Halo semuanya, perkenalkan nama saya Balkis Erika Putri dengan NIM 25208050, mahasiswa program studi Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Di video ini saya akan mempraktikkan dan menjelaskan proses pembuatan telur asin secara tradisional namun menggunakan pendekatan ilmiah, yaitu dengan metode penghancuran bata merah. Sebelum memasuki ke videonya, ada dua tujuan utama dalam praktikum pembuatan telur asin ini. Yang pertama, untuk memahami dan mengetahui proses pengawatan makanan secara biologis dan kimia dengan media garam. Dan yang kedua, untuk memahami prinsip kerja osmosis pada cangkang telur selama proses pemeraman dengan media bata merah. Mari kita simak videonya bersama-sama. Pertama-tama, kita siapkan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam praktikum kali ini. Bahan utamanya ini ada telur bebek yang segar. Yang kedua ada garam. Sebenarnya boleh pakai garam dapur, tapi kali ini saya pakai garam krosok. Dan ini ada media balurannya, yaitu menggunakan bata merah yang sudah dihancurkan. Selanjutnya, ini ada air dalam baskom yang akan saya gunakan untuk membersihkan telur. Dan yang terakhir ada amplas halus untuk mengamplas telur. Langkah pertama, gosok permukaan telur menggunakan amplas. Ini bertujuan untuk membuka pori-pori pada cangkang telur agar proses masuknya garam nanti menjadi lebih mudah. Ini hasilnya, telur yang sudah diamplas tadi bersih dan kinclong. Langkah berikutnya, campurkan garam dengan bata merah dengan perbandingan 2:1 dan lalu aduk sampai merata. Lalu campurkan air secukupnya. Setelah itu kita aduk adonan sampai merata. Langkah berikutnya, ambil telur bebek yang sudah diamplas tadi, lalu bungkus seluruh permukaannya dengan adonan bata merah hingga tebalnya mencapai sekitar 1-2 cm. Pastikan tidak ada bagian telur yang terlihat. Lalu masukkan ke dalam wadah. Ini saya simpan dan diamkan selama 5 hari. Sebenarnya waktu penyimpanan itu 7-14 hari agar rasa asinnya merata. Ini kondisi telur setelah saya simpan selama 5 hari. Putih-putih itu sebenarnya bukan jamur, itu garam yang saya tambahin setelah hari ke-3 kalau nggak salah. Lalu ini saya cuci bersih telur sampai telur itu tidak ada kotoran lagi. Setelah telurnya bersih semua, ini saya masak telurnya dengan cara merebus. Lalu saya tunggu telurnya sampai matang. Nah, ini airnya terlihat sudah mendidih, itu pertanda berarti telurnya sudah matang. Lalu kita angkat, masukkan ke dalam wadah. Saya belah telurnya untuk melihat hasilnya. Sebenarnya hasilnya ini kurang asin karena hanya didiamkan selama 5 hari.
harusnya itu 7-14 hari agar asinnya merata. Dapat disimpulkan bahwa proses pengasinan ini membuktikan terjadinya peristiwa osmosis di mana terjadinya pertukaran dengan kadar air dan masuknya molekul garam ke dalam telur. Dan praktikum inilah bahwa kita tahu bahwa garam itu bukan hanya sebagai pemberi rasa, namun juga bertujuan sebagai agen pengawet makanan secara alami yang mengganti struktur fisik telur yang mengganti struktur telur itu menjadi lebih awet. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Secara ilmiah, fenomena ini didasari oleh prinsip osmosis, yang dimana bata merah yang dicampur dengan garam tadi memiliki konsentrasi yang sangat tinggi. Kondisi ini mengakibatkan cairan di dalam telur itu keluar, sementara ion garam itu bergerak masuk menyusup melalui pori-pori telur. Nah, masuknya garam ini mendetanurasi protein dalam telur sehingga telur itu menjadi padat, gurih, dan tentunya baik secara alami. Demikian praktikum biologi dasar tentang proses pembuatan telur asin yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang aplikasi ilmu biologi dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan maupun praktikumnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.